Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FSA, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast FSA. Pada siang kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Bagus Benar. dan Mbak Cendekia dari Prodi Hukum Ilmu Hukum semester 7. Mungkin langsung saja, siang ini sebelumnya saya sapa dulu untuk Bapak Bagus dan Mbak Cendekia, bagaimana kabarnya untuk Bapak Bagus? Alhamdulillah sehat. Untuk Mbak Cendekia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Keduanya berseri-seri ya, mungkin masih segar siang hari ini. Oke, mungkin langsung saja. Kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai kegiatan Puskolegis Goes to lembaga-lembaga. Benar begitu? Iya benar. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Bagus terlebih dahulu. Yang pertama yakni, apa sih Bapak tujuan diadakannya acara Puskolegis tersebut? Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan mengenai acara tersebut terlebih dahulu. Oke. Iya. Sebelumnya saya ngomong dengan Mbak siapa? Mbak Aza. Mbak Aza. Iya, perkenalkan Oke. saya. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum sudah mengundang kami. Saya Bagus dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Fakultas Syariah dan Hukum. Cukup senang hari ini bisa diundang di podcast FSH ya. Iya, Dan saya podcast ngobrol FSH. dengan Mbak Aza selaku host pada siang hari ini. Iya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman semuanya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, memang tahun ini Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Fakultas Syariah dan Hukum sedang menyelenggarakan kegiatan Puskolegis Goes to Lembaga Negara. Jadi kegiatan tersebut dikemas dalam beberapa ragam bentuk kegiatan. Salah satunya Iya. adalah kunjungan ke beberapa lembaga negara. Adapun tujuannya adalah satu, sebenarnya kita perlu untuk memberikan pengalaman secara langsung ya bagi mahasiswa-mahasiswi kita di Fakultas Syariah dan Hukum untuk belajar di lembaga negara, baik di Mahkamah Konstitusi atau di Komisi Yudisial. Karena memang pembelajaran dan kurikulum teman-teman di fakultas kita itu sering sekali mengampu mata kuliah tersebut. Misalnya di Iya. program studi hukum tata negara atau Iya. di program studi hukum itu ada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi misalnya dan lain sebagainya. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan kedua, kita juga perlu mendekatkan diri sebenarnya karena beberapa fakultas hukum di PTN yang lain itu sudah banyak kerjasama secara kelembagaan di lembaga yang kita tuju di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dan kita hari ini sudah memiliki kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bentuk penyelenggaraan klinik etik dan advokasi, namun kita belum punya kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga tujuan kita salah satunya adalah penjajakan kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu dong teman-teman mahasiswa sudah cukup banyak dengan kegiatan dan aktivitas kampus. Iya. Salah satu tujuannya adalah jalan-jalan mengunjungi Oh, mantan ibu kota kita gitu Iya, kan, iya, sudah iya. berpindah ya. iya. Gitu Mbak Aza. Oke, mungkin untuk acaranya di sana itu kegiatannya apa aja sih Bapak? Gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita pertama datang di hari Senin, kita langsung menuju di Mahkamah Konstitusi ya. Untuk Iya. formalnya ya, kita di Mahkamah Konstitusi. Di sana kita disambut di suatu ruangan, dikumpulkan secara langsung. Alhamdulillah bertemu dengan asisten ahlinya, khusus itu Pak Gofar, asisten ahlinya Bapak Yang Mulia Dr. Danielius Mik, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Kita diberikan materi umum sebenarnya terkait dengan pengenalan Mahkamah Konstitusi, juga The Living Constitution ya, materi khususnya terkait dengan The Living Constitution. Nah, kemudian kita secara paralel ada teman-teman yang dibagi ke bagian persidangan, artinya teman-teman diberikan pengalaman secara langsung untuk melihat sidang Mahkamah Konstitusi. Kebetulan kemarin seharusnya sidang pengujian undang-undang ya tentang Kemarin mineral ya, Bapak? batu bara. Oh. Ya, hanya saja karena sekarang itu adalah posisi limdak session gitu ya. Kalau di dalam ilmu hukum tata negara itu posisi di mana pemerintah sedang otak-atik ya, kementeriannya bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga kemarin hanya sidang buka tutup. Iya. Nah, kemudian di paralel yang lain teman-teman menjelajah berkeliling gedung-gedung di Mahkamah Konstitusi, termasuk pusat sejarah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu teman-teman bisa melihat perpustakaannya MK dan lain sebagainya. Dan terakhir Bapak Ibu pimpinan, kita berbicara khusus ya di bagian kerjasama, kira-kira aspek-aspek apa yang kiranya bisa kita kerjasamakan baik dari Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah dan Hukum. Tentunya kerjasama itu untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Hukum. Oke Bapak, kalau boleh tahu tadi belum sempat saya
jelaskan mengenai kapan sih diadakan acara ini, Bapak? Oke, jadi Iya. acara ini teman-teman semuanya kita butuh waktu 4 hari perjalanan sampai dengan kembali ke kampus. Ya, kita berangkat di Minggu siang ya. Di Minggu Minggu siang siang. berangkat dari kampus. Kita kebetulan rombongan menggunakan bis ya, tidak menggunakan Oh, pesawat atau kereta. berapa bis, Bapak? Satu bis Oh, satu ya, lima bis. puluh orang. Berangkat di hari Minggu siang, nyampe sana pagi ya, Senin pagi. Kita Iya, iya. kebetulan harus ini ya, bersih diri di Masjid Istiqlal ya, dengan Hmm, sekelumit beberapa problematika iya, ya. iya, iya. Kemudian lanjut di Mahkamah Konstitusi dan ke Komisi Yudisial. Besoknya di hari Selasa kita full jalan-jalan. Full Ya, full jalan-jalan. Jadi jalan-jalan. free gitu ya, tidak Free, ada tidak ada kegiatan kegiatan dari. rutin aktivitas keilmuan gitu ya konteksnya. Oke, iya Bapak. Mungkin sekarang saya alihkan pertanyaannya kepada perwakilan keanggotaan yang mengikuti acara kemarin. Untuk Mbak Kia, boleh saya panggil Kia? Ya boleh boleh. Oke, Mbak Kia, apa benefit yang Mbak dapatkan dari berlangsungnya acara ini? Terkait dengan benefit tentunya banyak sekali ya. Iya, Mungkin yang pertama dari segi ini. Kalau selama ini kita cuma bisa ngelihat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi hanya dari luarnya saja, bahkan bisa lihat dari internet, dari buku-buku dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita langsung nih masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi, masuk ke dalam Komisi Yudisial. Kita tahu gimana bentuk Mahkamah Konstitusi, terus kita tahu bentuk bentuk Komisi Yudisial itu gimana. Terus selanjutnya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kita seperti yang udah dibilang sama Pak Bagus tadi, kita diberi kesempatan untuk melihat pengujian undang-undang. Waktu itu pengujian dengan nomor perkara 77 tahun 2024 Iya. tentang pengujian undang-undang minerba. Namun ya sangat disayangkan kemarin hanya bukan untuk persidangan saja karena belum siap untuk dilanjutkan persidangannya begitu. Terus Iya. yang kedua, kita juga ada room tour dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kita keliling-keliling ruangan-ruangan yang ada di Mahkamah Konstitusi, ke ruangan sejarah, terus juga ke perpustakaan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Terus kalau di Komisi Yudisial kita juga mendapatkan materi tentunya terkait dengan bagaimana sebenarnya kewenangan dari Komisi Yudisial itu sendiri. Tentu itu merupakan benefit yang belum tentu didapat oleh mahasiswa lainnya. Jadi aku sebagai mahasiswa juga, apalagi udah semester 7 nih, nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan itu nih. Apalagi udah di tahun-tahun terakhir, jadi ketika Puskolegis bilang mau ngadakan kunjungan ke lembaga-lembaga negara, langsung daftar gitu. Jadi nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Gitu. Apakah di sana hanya sekedar kunjungan saja dan menjelaskan tentang bagaimana sih keadaan atau di dalam Mahkamah Konstitusi tersebut, apa benefit yang Mbak rasakan setelahnya? Maksudnya itu kan saat acara. Kalau setelah acara, benefit apa yang Mbak rasakan begitu? Benefit yang setelah acara itu aku apa rasakan, yang mungkin ini ya, selama ini kita hanya praktek persidangan, tapi waktu itu kita langsung kan masuk ke ruang sidang, kita langsung merasakan benar-benar di ruang sidang itu seperti apa, ketemu sama 9 hakim MK-nya langsung. Itu sih yang menurutku paling berkesan ya, karena jarang-jarang nih kesempatan untuk bisa duduk sebagai pengunjung sidang dan ketemu langsung sama 9 hakim MK. Itu sih mungkin yang berkesan menurut aku. Sekarang pertanyaan saya alihkan kepada Bapak Bagus terlebih dahulu ya Mbak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah dalam acara kunjungan ini hanya semester akhir? Maksudnya semester 7 ke bawah begitu Pak? 7, 8 atau ada semester yang lainnya? Tentu tidak ya. Tidak. Jadi kegiatan yang kita kemas dengan tajuk Puskolegis Lembaga Negara itu berhak dan boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Itu dengan mendaftar ya, karena memang kita pusat studi dengan slogan mandiri berprestasi gitu ya. Jadi teman-teman memang yang ikut dalam kegiatan tersebut juga harus merogoh uangnya masing-masing. Oh, jadi terdapat HTM tertentu ya, Bapak. Jadi ada pembiayaan. Tentu kita sudah survei sebenarnya di beragam agen ya, dan alhamdulillah itu yang dalam tanda kutip paling hemat dengan fasilitas yang cukup baik. Karena memang kita juga dapat fasilitas hotel juga ya, penginapan untuk istirahat kan nggak mungkin jauh-jauh PP gitu kan. Iya. Jadi
itu tadi Bapak belum terjawab, berapa mahasiswa yang mengikuti acara ini? Oke, kalau keseluruhan jumlah peserta dari sisi mahasiswa ada kurang lebih 39 mahasiswa ya dari 39. seluruh program studi, kecuali ada program studi yang tidak ada ya, ilmu falak ya. Jadi Oh, teman-teman dari iya, ilmu iya. falak belum ada yang bergabung. Tapi dari 6 program studi semuanya itu sudah hadir dan ikut turut serta dalam kegiatan Psikologis Gusti Lembaga Negara. Oke. Mungkin sekarang pertanyaan saya alihkan nih kepada Mbak Kia lagi. Mbak Kia ini mengikuti acara Psikologis ini kemauan sendiri atau bagaimana, Mbak? Tentu kemauan sendiri lah. Iya. Pasti ya kayak yang aku bilang itu, kesempatan gak datang 2 kali. Ketika Psikologis membuka acara ini, flyernya keluar langsung daftar gitu. Jadi memang Oh, iya, keinginan iya. sendiri pengen ikut Psikologis Goes to Lembaga Negara gitu. Iya, karena saya tinjau juga acara yang dijelaskan oleh Pak Bagus dan benefit yang telah dijelaskan oleh Mbak Kia ini sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat. Mungkin gitu aja sih. Selanjutnya, apakah dari acara Psikologis ini akan diadakan untuk tahun-tahun berikutnya, Bapak? Gimana ya? Jadi Mungkin ada oke ya, jadi rencana, kalau misalnya mau diselenggarakan atau tidak di tahun berikutnya tentu akan kami tinjau dulu ya, akan kami evaluasi apakah kemudian potensial dilakukan untuk tahun berikutnya dengan beberapa perbaikan misalnya atau bagaimana. Karena memang kegiatan ini juga penting ya. Itu tadi ya, kita butuh experiential learning ya bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa harus bisa melihat secara langsung ya bagaimana bentuk-bentuk persidangan misalnya di Mahkamah Konstitusi, atau bahkan kita saat ini itu sedang menjalani program klinik etik dan advokasi ya. Kebetulan Mbak Kia ini salah satu peserta klinik etik dan Oh, iya, advokasi. iya. Nah, program itu bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Ada 9 perguruan tinggi, salah satunya adalah Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Ampel Surabaya. Nah, dalam program tersebut salah satu topik yang harus kita pelajari adalah bagaimana sebenarnya ketika hakim melanggar kode etik ya, bagaimana bentuk persidangannya. Nah, Iya, itu iya, yang Pak. kemarin sebenarnya kita juga ingin lihat ya, bagaimana sih pendekatan hukum bagi hakim manakala kemudian melanggar kode etik, yang itu tidak akan kita temui di dalam mata kuliah, sehingga kita butuh benar-benar langsung hadir ke sana. Iya. Berarti terdapat beberapa pertimbangan untuk nantinya atau tahun-tahun berikutnya akan diadakan acara kunjungan ini lagi Iya, atau benar tidak. Iya. Begitu. Jadi tadi Bapak sempat menyinggung tentang apa itu namanya, di sana itu terdapat penginapan hotel ya Bapak. Jadi mahasiswa itu 3 hari ya Bapak, pada tanggal Tanggal 22 kita berangkat, ya 23 kita acara, acara 23 malamnya kita istirahat, kemudian 24 kita jalan-jalan, 25 kita sudah di Surabaya. Oh, 25 jadi pagi. kisar 3 hari kan ya? Iya, 3 hari, 3 hari 2 lah. malam dan 1 kali penginapan hotel Satu itu kali tadi. penginapan. Dan itu sudah termasuk kepada HTM yang sudah ditentukan. Benar sekali. Kita dapat makan 7 kali ya. Iya. 7 kali. makan prasmanan dan 1 kali nasi kotak. Memang kita minta 1 kali nasi kotak ya, khusus untuk ketika di Mahkamah Konstitusi, sehingga nantinya biar tidak repot gitu ya, biar Iya. tidak repot. Mungkin saya boleh menanyakan lagi kepada Mbak Kia, dari benefit yang dijelaskan Mbak Kia tadi, apakah ada yang paling berkesan dari Mbak Kia sendiri? Yang paling berkesan yang kayak udah aku singgung sebelumnya sebenarnya, Iya, yang ya. bisa bertemu sama 9 hakim MK, terus Ya. merasakan gimana sakralnya ruangan persidangan konstitusi begitu, terus juga ya bisa mengunjungi lembaga-lembaga negara tersebut. Itu menurutku momen yang berkesan. Apalagi di Komisi Yudisial kita juga mendapatkan materi yang kayak dibilang Pak Bagus tadi sebelumnya, yang belum tentu itu bisa kita dapatkan di dalam ruang kelas gitu. Dan untuk bertemu dengan 9 hakim tadi, apakah hanya sekedar kunjungan atau hakim-hakim tadi menyampaikan sebuah pesan, Mbak Kia? Kita ketemunya di ruang persidangan sih, jadi nggak Oh, sempat berinteraksi secara langsung, tapi Iya. kita bertemunya ya karena dalam kondisi persidangan itu. jadi pada saat kunjungan di ruang persidangan ada sidang yang dilaksanakan. Betul. Ada sidang yang berlangsung begitu betul ya. betul. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kita obrolkan kali ini. Oke, teman-teman, jadi
tidak ada alasan untuk kalian tidak mengikuti kunjungan psikolegis ke lembaga negara selanjutnya. Mungkin tahun ke depan bisa dilaksanakan pulang nggak sih Boleh. Bapak? Iya. Mungkin bisa psikologis gustu mancanegara ya. Oh, untuk ya, dan itu dibuka untuk umum Bapak Iya, kalau iya. menurut saya. Kan nanti Mbak Boleh, Kia boleh. juga sudah lulus, mungkin Iya. ingin mengikuti ulang. Oke. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Mbak Kia, apa sih cita-cita Mbak Kia ataukah menuju ke hukum banget gitu, Mbak? Cita-citaku sejauh ini pengennya ya, pengennya yang terdekat pengen jadi akademisi dulu. Tapi mungkin cita-cita yang terbesar pengen jadi hakim MK. Jadi doain ya teman-teman. Iya, doain ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat siang ini kita obrolkan. Oke teman-teman, jadi yang sudah disinggung oleh Bapak Bagus dan Mbak Kia tadi, kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini, diperkenankan untuk Bapak Bagus terlebih dahulu menyampaikan closing statement-nya. Oke, closing statement terkait dengan kegiatan ini ya. Pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusias mahasiswa semuanya peserta psikologis Gustu Lembaga Negara sudah mengikuti kegiatan dengan cukup baik dan bersinergi ya dengan kita semua dalam rangka apa? Meningkatkan indeks ya kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh lembaga-lembaga negara baik dari Mahkamah Konstitusi ataupun Komisi Yudisial telah menerima kami dengan cukup baik, telah menerima kami serta memberikan fasilitas cukup baik kepada kita untuk berkunjung dan belajar banyak hal di masing-masing lembaga negara. Kemudian yang ketiga, mungkin sebagai closing statement tadi juga lupa saya sampaikan ya, kita ada hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya di sana ya, terutama ketika di Masjid Istiqlal ya, ada Boleh kejadian-kejadian yang di luar nurul ya. Bagaimana itu Ya, Pak? jadi ini jadi nggak closing statement nanti ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan ngobrol lagi sekalian closing. Ini bagian dari hal yang harus kita antisipasi semuanya ya. Iya. Jadi ternyata kemarin sempat saya tulis juga, hari ini Masjid Istiqlal terutama di dekat ya, di keliling Masjid Istiqlal itu sudah tidak aman. Artinya ada salah satu peserta psikologis Gustu Lembaga Negara itu kejambret HP-nya ya. Oh, jadi kejadian yang tidak diinginkan. Iya, benar sekali. Jadi kayak digendam gitu ya kalau orang Jawa. Jadi Iya, iya. diambil HP-nya dan dia tidak sadar, tiba-tiba sadar sudah dibawa lari oleh Iya. maling ya. Saya sebutnya dengan maling, jambret Iya, gitu iya. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan yang ini benar-benar di luar nurul yang sampai saya cukup kecewa besar ya dan Ya. menuntut banyak pihak itu barang-barang ya, beberapa barang di bis yang kita gunakan itu hilang. Ya, Karena- waktu kita ya. sholat. Ya, kita nggak tahu ya, kita semuanya tidak tahu karena kita sholat itu ada beberapa barang yang hilang. Ya, satunya adalah punya Bu Hilga, itu iPad dan uang tunai sekian rupiah. Kemudian ada juga punya mahasiswa, lupa saya namanya ya, Alia atau siapa gitu ya, itu kamera DSLR ya, sama uang juga ya, uang juga hilang. Iya, iya, Nah, Pak, itu yang kami agak kaget dan cukup menuntut ya, baik dari travel ataupun dari bis, karena itu adalah barang yang disimpan di dalam bis ya. Meskipun nanti tindak lanjutnya selain kemarin cara lisan kami tutup, juga nanti mungkin dari psikologis juga akan memberikan surat tertulis ya kepada PT bisnya ya, karena itu Iya, Pak. barang kehilangan yang di dalam bis kan seharusnya tanggung jawab bis ya, tapi Iya. konteksnya tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang bagian dari waspada untuk kita semua ya. Jadi Iya, harus iya, waspada iya. ketika berjalan-jalan dan kita tidak kenal dengan siapapun itu. Iya, iya. Itu closing statementnya ya. Iya, terima kasih untuk Bapak Bagus untuk waktunya juga. Selanjutnya closing statement dari Mbak Kia. Oke, kalau dari aku ya closing statementnya, kalau tahun depan psikologis ngadain psikologis Gustu Lembaga Negara atau yang kayak Pak Bagus psikologis Gustu Mancanegara, jangan lupa untuk teman-teman FSH, Winsa untuk join karena ini tentunya banyak sekali benefitnya yang aku sendiri udah alamin. Jadi Iya. jangan sampai teman-teman semua rugi banget sih kalau misalnya nggak ikut. Gitu aja closing statement dari Oke, aku. sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Sama-sama, Bapak Bagus Baza. dan Mbak Oke. Kia. Selamat siang dan mohon maaf mengganggu waktunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja obrolan siang pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan Bapak Bagus dan juga tentunya Mbak Kia. Jangan lupakan atau nantikan episode podcast FSA selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.